Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata pelajaran Al-Quran Hadis, bab kedua di bagian pertemuan kedua. Semangat anak-anak semua, semoga tetap sehat, semangat walaupun kita jarak jauh, ya, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Bab 2 pertemuan yang kedua ini dalam berbagi infak dan sedekah. Di pelajaran pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana meraih rezeki, pengertian rezeki, ya, mencari rezeki yang halal, ya, dan sebagainya. Nah, di pertemuan yang kedua ini adalah isi kandungan materinya tentang surat Al-Fajr, ya. Isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nanti di pertemuan ketiga ada lagi tentang surat Al-Baqarah 254 dan 261. Baik, kita masuk ke pertemuan tentang isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu 15 dan 16. Di ayat yang ke-15, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku yang memuliakanku. Sedang di ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Baik, dua ayat ini adalah gambaran pola pikir orang kafir. Jika diberi rezeki, dia merasa dimuliakan, tetapi jika rezekinya mereka merasa dihinakan. Ya, jadi kalau misalnya pola pikir orang kafir ketika dia mendapatkan rezeki yang berlimpah, keberkahan apapun yang dia inginkan itu terkabul atau ada, itu dia merasa dimuliakan. Tapi ketika rezekinya sempit, permasalahan banyak dan sebagainya, maka dikatakan Allah atau Tuhan mereka dihinakan. Harta jadikan barometer kehidupannya. Orang beriman berbeda dengan orang pola pikir orang kafir. Kalau orang beriman itu, dia akan merasa dimuliakan jika diberi taufik dan beribadah kepada Allah dengan nikmat. Mereka menjadikan barometer pemuliaan dengan ketaatan dan barometer penghinaan dengan kemaksiatan. Jadi orang yang beriman, barometernya itu adalah ketaatan kepada Allah. Ketika dia lalai dalam ibadah atau lalai dalam ketaatan sama Allah, maka dia merasa itu adalah dia dihinakan. Ya. Jika dia rajin salat, rajin sedekah, rajin ibadah, itu artinya Allah memuliakannya. Namun jika dia malas beribadah, maka Allah telah menghinakan dia. Demikianlah musibah yang sebenarnya. Tatkala seorang terjauhkan dari ketaatan kepada Allah, oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam doa, wala taj'al musibatana fi dinana. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Dalam ayat yang ke-17, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Kalla balla, sekali-kali tidak. Tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Sampai seperti itu. Sekali-kali tidak. Yaitu Allah membantah cara berpikir orang kafir bahwasanya kalau kaya dimuliakan,
Kalau miskin dihinakan, karena harta bukanlah ukuran kemuliaan dan kehinaan. Seseorang bisa mulia dengan keimanan dan ketakwaan. Adapun hartanya dia gunakan sebagai sarana untuk ketakwaan, bukan menjadi tujuan. Jadi seorang yang bisa mulia dengan keimanan dan ketakwaannya, barometernya atau tujuan hidupnya itu hanya dalam rangka mencari ridho Allah, kemuliaan Allah yang diraihnya. Jadi apapun yang dia dapatkan di dunia itu adalah sebagai wasilah, sarana dia untuk mendapatkan akhirat dia. Jadi tujuan akhirnya adalah akhirat. Oke. Cara berpikir demikian orang kafir, kemuliaan dan kehinaan berdasarkan harta, barometernya harta, sehingga mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Ya. Kalau barometernya harta, bisa kita lihat banyak ya fenomena di luar sana. Banyak orang-orang yang bunuh diri, ya. Karena apa? Tujuan hidupnya cuma harta. Tidak ada kesenangan lain ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia berputus asa. Jatuhnya adalah bunuh diri. Berapa banyak orang yang bunuh diri di luar sana sebab jabatan, sebab ketenaran, sebab tidak memiliki apa-apa, sampai berani membunuh keluarganya keseluruhannya, ya, dengan meracuni anak-anaknya, ya, dan dia sendiri. Kenapa? Supaya tidak merasakan, maksudnya tujuannya kepahitan hidup di dunia. Karena apa? Putus asa tadi. Padahal kan rezeki itu masing-masing ada, gitu. Cuman tadi tidak sabar. Jadi banyak kita dapati di luar sana berita-berita ya tentang orang yang bunuh diri, stres, ya, gila dan sebagainya, dan bunuh diri karena hal yang lain atau dengan cara membunuh diri sendiri atau meracuni diri sendiri. Itu kenapa? Karena harta menjadi barometer, ya. Bukan lagi tujuan hidupnya karena Allah, tapi tujuan hidupnya adalah tadi harta. Nah, karena tujuan mereka adalah dunia dan dunia, ya, jika mereka bersedekah, maka hartanya akan berkurang. Merasa dirinya itu akan habis hartanya. Jika hartanya berkurang, maka kemuliaannya akan berkurang, seperti itu. Atau bahkan mereka karena tamaknya dengan dunia yang dianggap sebagai barometer kemuliaan, sehingga mereka memakan harta anak yatim. Apapun, ya, berbagai macam cara dihalalkan. Lanjutnya di ayat yang ke-18, wala tahaduna 'ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Demikianlah keadaan orang kafir jika ada keinginan untuk saling memotivasi agar memberi makan fakir miskin, karena mereka adalah orang pelit yang tujuannya hanyalah dunia. Jadi dia mau bantu, tapi apa yang bisa diuntungkan buat dia? Jadi harus ada timbal baliknya, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk atau jahat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Sahal bin Sa'ad, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Rasulullah menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk, ya, kemudian diterangkan, aku dan seorang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari dan telunjuk dari jari tengah serta merenggangkan keduanya. Jadi sangat dekat, ya. Oke, lanjut. Dalam surat Al-Fajr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala meringankan agar manusia saling menyeru, saling mengajak, ya, saling mengingatkan untuk menyuruh kepada memberi makan orang miskin, ya. Kemudian orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Sebagaimana kita dapatkan dalam surat Al-Maun, ya. Surat Al-Maun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di situ dikatakan bahwa siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Gitu kan?
Dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama, pertanyaan ini jawab oleh ayat berikutnya. Ya. Allah telah menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama yaitu orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim. Ya. Jadi di surat Al-Maun itu ada wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu ya. Sifat pendusta agama adalah tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin, berarti dia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, seorang yang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka hendaklah dia bisa menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu. Jadi ketika kita melihat ada kesulitan pada orang atau orang miskin atau anak yatim, sementara dia tidak bisa membantu, maka dia harus ada upaya untuk membantu dengan cara mengajak orang lain yang mampu. Ya, seperti santunan anak yatim dan sebagainya. Itu ya. Jadi dalam surat Al-Fajr ayat 15, 16, 17 dan 18 di sini dijelaskan bahwa jelas ya bagaimana Allah memuliakan, bagaimana Allah menghinakan bagi orang-orang kafir dan orang-orang beriman, orang-orang takwa akan berbeda pandangan. Bahwa orang-orang pola berpikir orang kafir, dia merasa barometernya adalah harta. Ketika dia mendapatkan harta itu dengan mudah, maka dikatakan Tuhannya memuliakan. Jadi ketika dia mendapat kesempitan, maka dikatakan Tuhannya menghinakan. Berbeda dengan orang beriman atau bertakwa, ketika dia mendapatkan harta, dia mendapatkan kemudahan dari meraih rezeki, dia akan berpikir lebih dari itu. Bagaimana dia bisa memanfaatkan apa yang dia dapatkan sebagai sarana fasilitas dia untuk akhirat dia. Ya. Dan barometernya orang beriman, ya, kemuliaan ya adalah ketika dia bisa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, nikmatnya beribadah, itulah Allah memuliakan dia. Tetapi ketika dia dihinakan, itu adalah ketika dia jauh dari Allah, tidak menikmati ibadahnya, condong kepada kemaksiatan, itu Allah menghinakan dia. Itu adalah barometer orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir di dalam surat yang ayat 17 dan 18 dikatakan sekali-kali mereka tidak memuliakan anak yatim. Juga mereka tidak memberi atau mengajak kepada orang miskin. Kenapa? Karena barometernya harta, apa yang dia dapatkan merasa itu adalah jeripaya dia. Kalau dia memberikan kepada orang lain, sedekah kepada orang lain, merasa hartanya akan berkurang, ya. Tapi sebaliknya, ya, orang-orang beriman ketika dia bisa memberikan itu lebih, dia merasa itu adalah bagian haknya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam surat Al-Fajr, ya. Setelah kalian memahami tentang pembahasan isi kandungan surat Al-Fajr 15, 16, 17, 18, ini juga ada kaitan dengan surat Al-Maun tadi, ya. Hafalkan surat Al-Fajr 15 sampai 18 beserta artinya, ya. Kemudian buat resume tentang pengertian infak dan isi kandungan surat Al-Fajr. Resume itu sama juga dengan ringkasan, ya, ringkasan lah ya, maksudnya resume tentang pengertian infak, ya. Infak, sedekah dan sebagainya, dan isi kandungan surat Al-Fajr. Yang kedua, salin surat Al-Fajr, cari tajwidnya. Kemudian yang ketiga, hafalkan surat Al-Fajr sesuai kaidah tajwidnya. Rekam suara rekam suara voice note-nya lewat voice note dan kirim ke WA. Kalau misalnya bisa ke GC lebih baik lagi, ya. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.